Oh sungguh nikmat. Kuliner dari ubi dan kelapa khas Pulau Nias. Sukseskan festival pesona Ehula yang semakin memikat. Pariwisata dan ekonomi kreatif Nias Barat maju berkualitas. Potensi yang paling luar biasa kalau ditangani secara khusus adalah dua kegiatan pariwisata yang benar-benar mendunia.
banget sih videonya. Wow, itu daerah mana sih Bu? Ini Nias Barat, Mbak. Nias Ini Barat. Pantai Sirombo dan ada juga Pulau Asunya di situ. Biru banget ya Bu. Iya, Aku tuh pengen indah langsung ke sekali. sana Bu, beneran. Ayo Mbak datang ke sana. Kami tunggu ya segera. Aku diundang ya Bu. Oh, Ya, pastinya. kode-kode. Baik, selamat pagi Polpers di rumah. Hari ini aku bahagia banget. Kita kembali lagi di acara Ngobrol Pinter, tapi tamu hari ini adalah tamu khusus. Jauh banget datangnya dari Nias Barat. Ibu, boleh perkenalkan diri ke mahasiswa kita, Bu? Hai, baik Mbak, terima kasih. Saya April Imelda Juitahia, SPD MSI. Saat ini Mbak, saya dipercayakan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat. Wow, Ibu kapan tibanya di Medan, Bu? Iya Mbak. Kapan tibanya di Medan? Semalam Mbak. Semalam. Capek banget nggak, Bu? Lumayan, tapi tetap semangat. Iya, luar biasa, ibunya cantik banget. Aku grogi. Terima kasih. Oke, baik Bu. Aku pengen ngobrol nih Bu, hari ini udah jauh-jauh ke sini. Terus aku udah nonton videonya, terus aku tuh langsung pengen ke sana gitu Bu. Kira-kira Bu, Nias Barat itu kan tadi Bu udah jelasin sih. Boleh dikasih tahu aku lagi nggak Bu? Kira-kira kalau misalnya aku mau ke Nias Barat, aku boleh bisa kemana aja sih Bu? Boleh Mbak, nih saya jelasin dari awal ya bahwa Panggil nggak Bu? enggak terlalu. Oke, siap. Bercanda Bu. Untuk diketahui dulu ya bahwa Nias Barat ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Nias. Dan Nias Barat ini terletak di sebelah barat Pulau Nias, makanya dikatakan dia Kabupaten Nias Barat, paling barat. Nah, di Nias Barat ini kita tidak kalah potensi dengan daerah-daerah lain di sektor pariwisata. Nah, kita di Nias Barat saat ini keunggulan kita adalah di potensi wisata bahari dan wisata alamnya. Laut berarti. Betul. Ya, Bu. Nah, Bu, sebelum Ibu lanjut ya, aku penasaran Bu, kalau misalnya kita dari Medan kan kita naik pesawat ke Binaka. ya. Nah, kalau dari Binaka ke Nias Barat itu berapa lama, Bu? Oh, tidak lama Mbak, bisa perkiraan kurang lebih 1,5 jam sudah sampai Jalan ke bagus Nias ya, Bu? Barat. Jalan yang kurang bagus, tapi Oh. mudah-mudahan lah ini juga kami harapkan ya, ini program pemerintah baik itu pusat dan provinsi Bisa mendukung aksesibilitas ke Nias Barat ini. Tapi nggak jadi apa-apa Bu, perhatian. biasanya yang kayak gitu tuh hidden gemsnya Ya. luar biasa. Ya. Soalnya saya banyakan seperti itu sih Bu, daerah wisata yang kadang aksesibilitasnya sebenarnya nggak jelek banget sih Bu, karena kan masih bisa diakses pakai mobil. Tapi gitu nyampe semuanya kan terbayar gitu. Betul, Oke. Mbak. Berarti cuma 1,5 jam ya Bu ya? Ya. Baik, berarti berikutnya Bu, lanjut yang tadi aku Oke, motong. baik. Nah, untuk wisata bahari ini sendiri kita ada pulau unggulan di sana itu Pulau Asu. Nah, di Pulau Asu ini banyak sekali potensi yang memang bisa kita nikmati jika ke sana. Itu Mbak, ada potensi diving, surfing dan Bisa snorkeling diving, di Bu. sana. Iya. Dan itu yang paling utama itu adalah pemandangan sunset ketika sore hari itu yang luar biasa gitu. Kelihatan bulat ya Bu mataharinya. Iya, sempurna. Aku tuh Polpers, aku tuh langsung ngebayangin karena kebetulan saya kan anaknya agak lebay ya Bu, yang suka baperan gitu, terus nyantai-nyantai di luar laut, biasa. lihat sunset, terus denger lagu agak mellow gitu ya Bu. Oh, indah Sama sekali, satu Mbak. lagi Bu, minum air kelapa ya Bu. Iya, betul. Nah, di sana saya bisa bicara ini potensi di pertanian kita. Di sana sangat mendukung adalah kelapa. Di pulau-pulau itu berapa daerah saya kunjungi. Saya pernah ke Bali, Lombok dan daerah lain. Itu kelapa di pulau itu paling manis airnya, Mbak. Coba nanti nggak nyesal. Beneran ini. Jadi sangat mendukung ketika ada menikmati sunset juga ditemani dengan air kelapa, luar biasa. Baik, berarti tadi satu pulaunya biru, airnya jernih, Pantainya bawah bersih, pantainya bersih, pasir putih. pasir putih. Wow. Kemudian air kelapanya guys, manis. Jangan lupa. Kalau udah sampai ke sana jangan lupa air kelapanya. Aku note banget ini ya Bu, air kelapa. Dan Bu, selain Pulau Asu itu ada pulau yang lain yang dekat-dekat situ Bu?
Kalau kita bicara pulau di Kabupaten Nias Barat itu ada sekitar 11 pulau, dan pulau yang dihuni itu ada 8 pulau. Itu selain Pulau Aso ada Pulau Hinako, ada Pulau Bawa, Pulau Imana, Lavanda, dan semuanya itu Banyak ya, Bu. menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi ya itu sayang masih kurang tereksplor dengan baik ya. Tapi yang sering dikunjungi mancanegara itu adalah Pulau Aso. Karena memang dia paling gampang diakses untuk Betul. sekarang kali ya, Bu. Kemudian Bu, aku izin tanya dong, kalau untuk kondisi kita mau nyebrang ke Pulau Aso itu kondisi lautnya selalu bagus atau sama seperti yang lain, Bu? Kayaknya ombaknya lagi tinggi nggak bisa gitu, Bu. Kalau di Nias Barat memang kita karena di lautan bebas ya, berbatasan dengan lautan bebas, tentu ombaknya memang kalau kita bicara ombaknya dia lebih tinggi ya ya, lebih Bu. tinggi di sana. Apalagi di bulan-bulan tertentu ada musim ombak yang sangat tinggi, itu di bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, di situ juga musimnya surfing di sana, Mbak, kalau kita bicara Bu, aku mau ombak. bilang ternyata ombak ini membawa berkah juga. Betul. Tidak hanya membatasi kita bergerak, tapi malah menimbulkan aktivitas yang baru ya, Bu. Makanya orang mancanegara suka ke situ ya, Bu. Iya. Karena suka surfing gitu ya, Bu. Surfing. Kalau Ibu sendiri pernah surfing nggak, Bu? Hanya memandang saja ya, Mbak ya, masih belum nanti akan belajar. Saya pengen, Bu, tapi saya takut gitu, Bu. Iya. Kadang-kadang ngeliat ombak aja aku udah langsung yang aduh udah nyerah Betul, gitu. betul. Mana tahu Ibu pernah, kan saya pengen tahu, Bu, kira-kira experience surfing itu seperti apa. Belum gitu, punya Bu. nyali, Mbak. Berarti sama kita, Bu, tos Karena dulu, ombaknya Bu. itu sangat tinggi, ada Iya, kadang benar. sampai 12 meter itu dia. Tapi kalau lagi ngeliat orang surfing gitu seneng gitu Oh, ya, Bu. sangat indah sekali. Keren banget gitu ya. Betul. Cuman agak horor ya, Bu, pas dia gini terus Iya. ombaknya dari stok gitu ya. Iya. benar. Baik, Bu. Oke, kita kembali dari pulau tadi, Bu. Kira-kira potensi yang lain ada nggak, Bu? Oke, ada juga potensi pariwisata yang berbasis alamnya dan ada juga yang berbasis rekreasi. Nah, kalau kita bicara potensi pariwisata rekreasi itu adalah keunggulannya di Kecamatan Sirombu di beberapa titik, dan khususnya itu di Pantai Sirombu. Nah, itu juga Pantai Sirombu sudah terkenal ya sejak lama, dan pantainya juga indah sekali. Nah, di sana masyarakat kita baik itu dari Kabupaten Nias Barat bahkan dari kabupaten tetangga lainnya juga hampir setiap weekend itu datang ke sana berkunjung. Menyenangkan ya, Bu. Enak Ya. banget kayak tinggal di kepulauan. Aduh, kalau kita di sini tiap hari Minggu, Bu, dari mall ke satu ke mall yang lain, kadang-kadang bosan. Tapi di sini Bu. kan ada mall, kami kan di sana nggak ada mall, Mbak. Tapi balik lagi, Bu, saya kan anaknya Ya. lebay ya, Bu, lebih suka yang hijau, biru gitu. Betul. Datanglah ke Nias Barat, di situ Iya, Bu. solusinya. Iya, saya pernah ke Nias, Bu, tapi memang tidak jauh, Bu. Cuma sampai Gunung Sitoli, Oh, Sorake, gitu. Teluk Dalam gitu. Belum sempat ke yang sebelah Setelah ini barat nanti sama- kita ke Nias ini, ya, Siap, Mbak, Bu. ke Nias Nanti Barat. kalau saya datang boleh ya, Bu? Iya. Siap-siap dengan senang hati. Baik, Bu. Jadi kan gini, Bu, kita kan itu ada di sini prodi destinasi pariwisata, terus ada perencanaan sama pengembangan gitu kan. Kira-kira, Bu, upaya apa sih yang udah dilakukan dinas gitu untuk pengembangan pariwisata yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa gitu, Bu? Baik, terima kasih, Mbak. Luar biasa ini. Agak berat, Bu, enggak ya? Agak. Dinas Pariwisata saat ini sangat concern terkait pengembangan dan peningkatan destinasi pariwisata di Nias Barat. Tentunya ini juga tujuan kita adalah bagaimana memberikan atau menyajikan satu tempat destinasi yang memang menyenangkan untuk dikunjungi orang di Kabupaten Nias Barat. Nah, berangkat dari tahap awal untuk pengembangannya, kita sudah tahun 2022 melakukan perencanaan semua, Mbak, di beberapa lokasi destinasi. Nah, baik itu studi kelayakan lahannya, kemudian master plan-nya, grand design daripada rencana pengembangan destinasi ini ke depan. Nah, selain itu tahap perencanaan, di tahun ini kita juga fokus dan mulai tahap pembangunan, tapi karena anggaran kita terbatas di daerah, memang tidak semua yang diusulkan melalui master plan pembangunan ini akan kita bangun, tapi pelan-pelan sesuai dengan kemampuan anggaran di daerah. Nah, selain itu pengembangan lain juga yang kita fokus adalah di bidang promosi dan pemasaran. Nah, ini tidak kalah penting, Mbak, karena juga ini sangat membantu proses percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang memang secara instan itu kita bisa dapatkan melalui event-event. Jadi
Nias Barat setiap tahun dan terutama tahun ini kita fokus pada pengembangan dan promosi serta pemasaran melalui beberapa event. Nah, ini perlu saya informasikan ini Mbak, dan ini masih sangat terbuka peluang ya untuk Apa itu, Bu? mengikuti event-event dimaksud. Oh, ada event yang paling dekat ini, Betul. Bu. Nah, Tunggu, kita Bu. di Biasanya kalau mahasiswa ini kalau mau ikut harus ada iming-iming hadiah nih, Bu. Oh ya, ada hadiahnya. Pasti ya, Ini Bu. hadiahnya Wow. besar. Jadi ini saya kasih tahu ini Mbak ya, Boleh, Mbak Bu. Christine, yang pertama untuk event kita yang segera kita mulai ini adalah mengenai membina kepemudaan dan olahraga, karena Dinas Pariwisata juga membawahi kepemudaan dan olahraga di Berarti Kabupaten sport Nias Barat. tourism ya, Bu ya? Ya, dan lebih ininya sih ke sepak bola. Bupati Cup. Oke, Jadi Bupati ini Cup. hadiahnya lumayan besar lah, sangat menarik. Tapi ini untuk anak-anak. umum, Bu. Terbuka untuk umum, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk saat ini ada beberapa daerah yang sudah berkoordinasi kepada kita, baik itu di Jawa, di Palembang, di Sumatera, di Aceh, dan terutama di Medan dan Sibolga, antusias ya untuk bisa nanti bergabung di Nias Barat. Ya, karena kan menyenangkan ya, Bu, kita ikut kompetisi, dapat prestasi, kemudian Dapat bonusnya pengalaman kita dapat baru. pengalaman baru sama dapat Ya, alam, Bu. betul. Iya. Alamnya itu dekat pantai, itu nggak jauh. Kalau untuk tempat permainan bola ini tidak sampai sekitaran 1 kilometer. Ih, Kita bisa dekat langsung dong, Bu. menikmati Seru pemandangan banget. yang indah. Itu. Tanggal berapa itu, Bu? Ini tanggal, nah ini paling dekat Mbak. Mulai pendaftaran tanggal 9 Maret 9 Maret. sampai bulan April. Besok dong, Bu. Iya, besok. Sampai April tanggal berapa, Bu? Kayaknya akhir bulan April. Oh, akhir bulan April. Berarti ada sekitar 1 bulan 1 untuk bulan proses pendaftarannya, kisarannya. Bu. Mm-mm. Oke, nah hadiahnya nih, Bu, apa nih? Selain dapat Bupati Cup. Oh ya, ini hadiah langsung kita sebut aja ya, karena di flyer juga sudah kita sampaikan Iya, ini atau ke totalnya teman- aja deh, Bu. Total hadiah daripada bola kaki ini sebesar 200 juta nominalnya. Wow, amazing. Ya, 200 juta. Oke. Betul. Jadi sebenarnya tujuan kita selain daripada membantu mendukung proses percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Nias Barat dan khususnya di wilayah Kecamatan Sirombo yang akan dilokasikan sebagai tempat Lokasi lomba, Bu. ya lomba, dan ini juga salah satunya kita memberikan ruang dan wadah bagi anak-anak muda yang memiliki bakat dan minat dalam olahraga sepak bola. Itu sih. Tapi ini luar biasa loh, Bu. Tapi memang kompetisi seperti ini adalah bentuk promosi yang paling enak juga ya, Bu. Betul. Karena kita mendatangkan orang, memberikan experience, dikasih hadiah pula pas pulang ya kalau Dapat menang hadiah. ya. Dan itu efektif sekali sih Mbak, efektif. Nah, selain sepak bola, kita juga di event lain yang tidak kalah menariknya, event rutin tahunan kita adalah Festival Pesona Hula, di mana tahun 2020 kemarin kita masuk dalam jajaran event Karisma Nusantara, Event Nusantara, nasional, betul, ya Bu. event nasional. Dan tahun ini kita melaksanakannya pada bulan Juni, Mbak. Yang tahun lalu Pak Menteri datang ya, Bu, Ya, ya benar. yes, Pak Sandiaga Uno. Sandiaga hadir pada saat itu dan beberapa kementerian lainnya yang turut mendukung hadir. Nah, untuk tahun ini kita juga fokus pada tema kebudayaan. Tema kebudayaan di mana sebenarnya kebudayaan kita di sana tidak kalah menarik dengan Banyak kan ya, Bu, daerah-daerah lainnya, dan tahun ini kita mengangkat tema kebudayaan yang memang melibatkan nanti seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat khususnya di tingkat-tingkat kecamatan. Berarti kalau misalnya event itu berarti akan ada pertunjukan budaya. Iya. Oh, kalau saya penasaran kalau yang lompat batu itu, apakah itu semua berlaku, Bu? Maksudnya di Nias Barat, Nias Selatan, Oh, di Gunung itu Sitoli, maksudnya hanya di segmen- Nias Selatan. Oh, di Nias Selatan Nias aja. Selatan. Berarti Nias Barat itu tidak berlaku ya, Bu ya? Iya, kalau kami sangat bangga dengan budaya kita di Kepulauan Nias khususnya, dan masing-masing kabupaten kota itu memiliki keistimewaan budaya masing-masing. Di Nias Selatan mereka unggul di lompat batu. Nah, kita di Nias Barat adanya juga tari-tarian. Itu tari maina, ada juga tari moyo, dan memang itu tari maina ini juga memang melibatkan banyak orang, dan itu sangat fun sih kalau kita
memainkannya gitu ya. Selama ini saya taunya kalau di Nias itu tari perang, Bu. Oh gitu. Ada juga tari perang. Iya, berarti berbeda ya, Bu, tiap ini ya, Nias Ya, Barat, tiap Nias Selatan. kabupaten Oh, kota oke. ada Ini- keunggulan masing-masing. Iya, ini saya baru tahu, Bu, beneran. Saya beruntung banget nih podcast sama Ibu. Baik, Bu. Nextnya kalau experience Ibu sendiri terhadap Nias Barat, Oh kalau ya, saya boleh tanya nggak, Bu? Kalau Ibu memang putri daerah Nias Barat? betul Mbak, betul. Oh, berarti udah dari kecil ya, Bu. Berarti experience-nya udah melekat banget nih kayaknya. Begitu Boleh, ya? iya boleh sharing nggak, Bu? Boleh. Karena saya langsung putri daerah Putri Kabupaten daerah. Nias Barat. Saya lahir di sana, sekolah di sana, dibesarkan di sana. Walaupun dengan kita keterbatasan di Kabupaten Nias Barat itu, tapi di sektor pengalaman pribadi nih ya, sektor pariwisatanya yang memang saya juga mikir ngapain ya jauh-jauh. Kita juga punya tempat yang memang sangat istimewa untuk bisa kita kunjungi. Jadi luar biasa Mbak, kalau kita ke pulau itu kita bisa lupa waktu ke sana. Sampai main di pantainya itu sampai kita lupa waktu. Kenapa? Di sana kita dapat ketenangan, kita dapat kenyamanannya, kita dapatnya juga di situ yang memang pemandangan alamnya yang sangat luar biasa Bisa main indah. air ya, Bu. Ya, dan di sana sangat bersih luar biasanya. Pokoknya kalau kita galau-galau apalagi Yang anak lebay ya kayak saya anak-anak gitu ya, Bu. Atau muda sekarang ya. Anak senja, Bu, anak senja. Ada istilah galau-galau itu udah Iya. obatnya datang aja ke Nias Barat. Ada di sana pulau, ada di sana pantai rekreasi yang memang itu menyajikan pemandangan alam yang sangat luar biasa indahnya. Aku langsung ngebayangin kalau malam banyak bintang nih kayaknya, Oh. Bu ya. Ih, ya ampun, gemes. Oke, Tuh, terus Mbak. nextnya, Bu, kira-kira nih, Bu, harapan ke depannya Ibu nih sama pengembangan pariwisata. Boleh lah, Bu. Boleh share nggak, Bu, kira-kira ke masyarakatnya seperti apa? Kemudian ke timnya Ibu seperti apa gitu. Ada nggak, Bu, harapan ke depannya? Baik Mbak, aduh kalau bicara kita harapan, aduh Banyak besar ya, Mbak. sekali harapan kami. Kadang saya ini Mbak ya Mbak Christine, kadang kalau tidur aja terbangun nanti mikirkan apa yang bisa saya lakukan selama saya dipercayakan di Dinas Pariwisata, apa yang bisa saya lakukan untuk kepentingan orang banyak dan tentunya juga untuk memajukan daerah ini. Tapi kan ada satu ya, Bu, yang sudah real ya, kolaborasi antara Poltek Parmedan. Kan ada Betul, mahasiswa ya, Bu. betul. Kalau nggak salah Indah ya, satu lagi saya Indah dan Kurnia. Indah dan Kurnia, benar. Ya, nah untuk harapan-harapan ini sangat sangat penting juga bisa Karena kami memang- sampaikan melalui podcast ini juga bahwa kami peduli, masyarakat tahu bahwa Dinas Pariwisata sangat peduli, sangat concern dan sangat juga berjuang Mbak, sampai kami ke kementerian kemana-mana di provinsi ini. Mungkin bayangkan Mbak, sampai datang kami mengetuk-ngetuk pintu di Iya, mana-mana, Bu, benar. tolong kami Nias Barat ini kami membutuhkan perhatian gitu ya. Tapi kita bukan mengemis ya, kami Ya, berjuang, benar, Bu. kami selalu berjuang. Karena memang kita kan punya modal, potensi Betul, kita tuh Mbak. bagus. Ayolah, bantulah kami. Tinggal SDM-nya. Iya. Nah, untuk harapan di sektor SDM memang saat ini kami jujur mengakui bahwa yang SDM pengelola pariwisata sangat terbatas, baik itu di di pemerintah maupun juga di masyarakat. Jadi dengan terlaksananya misalnya kolaborasi seperti ini. di Poltek Parmedan ini, harapan kami sangat besar dan kami sangat yakin dengan adanya kerjasama ini, harapan untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan, terutama dulu untuk peningkatan sumber daya manusianya ini akan terwujud dengan baik. Buktinya Mbak, ini Poltek Par luar biasa, Poltek Par Pariwisata Medan ya. Iya, Bu. Ini memberikan kami peluang untuk anak-anak bersekolah di sini, dan khususnya yang sudah terbukti dulu ya, tahun 2022 udah masuk 2 orang ya, si Indah dan Kurnia. Dan saya juga diberikan laporan bahwa anak-anak ini memiliki potensi, dari nilai mereka juga nilainya sangat bagus sekali. Dan kami berharap anak-anak ini nantinya ketika selesai studi di sini akan kembali ke Kembalilah Nias ke Nias Barat. Barat, Kembalilah membangun Nias Barat. Kalau nggak balik nanti Kalau kita- bukan kita siapa lagi gitu ya. Benar Bu. Karena memang kalau masalah SDM pariwisata kayaknya di seluruh Indonesia itu masih menjadi masalah yang sangat krusial, Bu. Betul, Mbak. Apalagi kan pariwisata ini seperti cerita Ibu ya, pengembangan itu dari tahun 2022 gitu kan, Bu, sampai sekarang memang tidak bisa instan, butuh proses. Tidak semudah membalik telapak Bener, tangan, Mbak Bu. Christine. Apalagi namanya pariwisata SDM yang
notabene ya Bu, kita tidak bisa dapat langsung nih instan Betul. segini nih pendapatan kamu gitu kan Bu. Tapi lebih ke Tapi- ini sih, mengubah mindset kita Mindset, dulu, iya. sadar wisatanya Bener, itu. Bu. Bagaimana masyarakat ini sadar wisata, menerima kehadiran orang dengan baik dan Benar. dengan ramah di sana. Kemudian juga sadar akan kebersihan, Iya, menjaga benar, Bu. keamanan di sana. Itu sih harapan kita nantinya. Jadi ini Mbak Christine, saya juga mengingatkan selain juga kolaborasi di Apa ini, Bu? sektor pendidikan di perkuliahan, kami juga menitip pesan di Poltekpar apabila ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan juga mahasiswa kita ini, misalnya PKN ya, Oh, PKN, penelitian, field trip, pengabdian. Pokoknya Tridharma Perguruan Tinggi Ya, ya, Bu. ya, Nias Barat sangat membutuhkan itu, dan Nias Barat dengan Sangat tangan terbuka. terbuka menerima kehadiran anak-anak kita di Baik, sana. Bu, dengan gitu. senang hati. Berarti makanya kita bilang yang tadi ya Bu, kita butuh proses, mungkin mahasiswanya dulu, Betul. berikutnya baru dosennya pengabdian di situ ya Bu. Karena Iya, memang kembali lagi kalau pariwisata ini kan sifatnya itu sustainability, berkelanjutan. Betul. Cuman memang tidak akan pernah ada habisnya. Tapi karena kita memang masyarakat dengan kebutuhan yang banyak, butuhnya yang instan gitu ya Bu. Betul, Mbak. Memang perlu mindset dulu seperti kata Ibu, dan yang paling berat sebenarnya itu ya Bu, Iya. mindset. Kalau Mengubahnya. bangun udah gitu, tapi bangunan ini ketika tidak dijaga Betul. menyedihkan gitu ya Bu. Bagaimana cara mengelolanya? Jadi Benar. semua sih kita harus mulai dari hati ya. Kalau bekerja dari hati, ada ketulusan, ada keikhlasan di situ. Saya yakin semua kita, kalau kompak kami masyarakat Kabupaten Nias Barat ini, saya yakin kami bisa berkembang. Kami Benar, bisa pasti, lebih Bu. maju dan lebih dari yang orang Lebih lain. dari sekarang. Ya, dari sekarang dan orang lain harapkan gitu ya. Oke Bu, berarti tadi Ibu sudah memberikan inspirasi yang banyak, membuat saya pengen besok tuh kalau bisa cuti aja nih ke Nias Ayo Barat. datang ke Nias Barat. Kebetulan saya memang suka laut Bu, terus suami saya juga suka diving gitu. Oh, gitu, Cuman luar memang kita biasa. belum pernah sampai ke Pulau Asu. Oh. Cuman sering dengar Bu, Asu, Telo gitu kan Bu. Ya, Telo Sering banget. Nias Selatan, Asu Nias Barat. Silakan Mbak, di bulan-bulan Juni ini sudah ada musim surfing ya. Surfing, jadi turis-turis mancanegara itu akan pasti datang ke sana. Nah kalau masalah penginapan banyak ya Bu ya? Banyak, ada beberapa resort di sana, dan ada juga penginapan untuk domestik ya, domestik, dan ada juga untuk mancanegara. Tentu Karena berbeda beda spek gitu ya. Karena saya paham betul Bu, apa yang kita mau, apa yang mereka mau tuh berbeda. Betul. Benar-benar Bu. Jadi di sana sudah disajikan dengan berbagai macam pilihan. Tapi sebenarnya ini udah keren banget loh Bu, memahami pasar. Berarti sebenarnya Ibu juga sudah berhasil nih. Maksudnya orang-orang di sana tuh udah paham kalau misalnya mancanegara maunya apa, domestik maunya apa. Iya. Sebenarnya itu udah salah satu perkembangan ya Bu. Keberhasilan sih kalau aku sebutnya. Karena kita bicara di sektor pariwisata ini ya, Mbak. mengedukasi ya Bu. Bagaimana orang bisa betah kalau dia tidak nyaman? Benar. Bagaimana orang bisa lama di situ kalau apa yang diharapkan itu tidak tersajikan dengan baik. Jadi berangkat dari situ tentu juga kita harus mengidentifikasi apa kebutuhan-kebutuhan dan siapa aja yang datang mengunjungi Nias Barat ini. Maka itu kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka di sana. Iya benar. Maksud saya Bu, ini sudah satu keberhasilan sebenarnya Bu. Ya. Amazing. Masih terus belajar Mbak, terus belajar dan Iya. bekerja. Karena kan memang hidup itu harus belajar terus-menerus Bu. Betul, Tidak Mbak. bisa berhenti. Sampai menutup mata. Benar Bu. Baik Bu, yang terakhir nih Bu, boleh nggak Ibu memberikan pesan kesan untuk mahasiswa kita nih Bu? Oh iya, baik, luar biasa. Untuk mahasiswa kita di sini ya, pesan kami ya, khususnya dulu yang mahasiswa dari Nias Nias Barat. Barat, Oke. belajarlah terus, kembangkan terus potensi yang ada di diri kamu, dan ketika nanti sudah selesai kembalilah ke Nias Barat. Mari kita bangun bersama pariwisata kita di Nias Barat. Kemudian saya sangat terkesan juga dengan beberapa anak-anak kita yang sudah lulus dari sini Mbak, itu telah mengabdi di Nias Barat, dan luar biasa mereka ini juga yang membawa perubahan di sektor pariwisata. Anak-anak kita sangat-sangat cerdas setelah kembali ke Nias Barat itu,
banyak ilmu yang mereka terapkan di sana. Jadi luar biasa kesan saya di sini sih sangat belum pernah saya temukan di tempat lain studinya karena langsung penerapan, ada prakteknya dan ada teorinya gitu ya. Karena kita basicnya vokasi sih, Bu. Betul. Jadi itu langsung sangat bermanfaat ketika mereka nanti pulang ke sana gitu. Kalau untuk mahasiswa yang pesannya apa nih, Bu? Adik-adik ini yang cantik dan ganteng juga ini pasti anak-anak yang cerdas semua luar biasa. Nanti deh ini kami kasih peluang ini di Nias Barat kalau ada mereka penelitian, ada KKN, PKN. Gitu segala macam. Datanglah ke Nias Barat dan bantu juga kami untuk mempromosikan di daerah-daerah kalian bahwa Nias Barat itu memiliki tempat destinasi wisata yang memang layak untuk dikunjungi. Nanti saya undang secara pribadi datang ke Nias Barat. Wow, luar biasa. Udah senyum-senyum itu, Bu. Iya. Baiklah, Ibu, kayaknya kita udah ngobrolnya udah lumayan lama nih. Terus aku udah lihat videonya, kayaknya aku udah pengen langsung ke Nias Barat gitu, Bu. Boleh, Pak. Boleh. Sip. Kita menunggu ya. Baik, Bu. Kemudian sampai di sini dulu, Bu. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Pokoknya materi hari ini adalah perencanaan pariwisata itu tidak bisa instan. Butuh dukungan dan kolaborasi dari semua pihak ya, Bu, ya, baik internal kita maupun eksternal. Kemudian sebenarnya masalah utamanya adalah di SDM, tapi ini adalah tantangan untuk kita semua, benar ya, Bu. Kemudian yang paling dekat ini jangan lupa daftar Bupati Cup di Nias Barat dengan total hadiah 200 juta. Pendaftarannya sampai akhir April 2023. Ya. Narah hubungnya ada, Bu? Oh, nanti kita ada kontak flyer personnya di sini ya. Nanti kita kasih flyernya. Oke. Baik, Bu, terima kasih Ibu April. Saya senang banget Ibu hadir di sini hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di Nias Barat ya, Bu. Terima kasih kembali, Mbak, luar biasa. Sukses terus ya podcastnya Poltek Par Medan. Amin. Luar biasa. Kami berterima kasih lah atas penerimaan kami yang sangat luar biasa. Pasti, Bu. Pokoknya kita akan terus berkolaborasi. Dan kalau misalnya Ibu mau, kita boleh loh, Bu. Misalnya Nias Barat bikin event apa, tag aja ke IG-nya Poltek Par Medan, nanti kita repost. Oh iya, boleh. Untuk tahun ini kita ada beberapa event ya. Sorry, saya tadi ini. Collab aja, Bu. Boleh. Ada 3 event ya. Ada Hula Manari nanti ya. Kita juga mengikuti event PRSU tahun ini. Oh, PRSU yang di Medan. Datang ya, nanti kita undang. Siap, Bu. Karena di situ kita menampilkan budaya yang sebelumnya belum pernah ditampilkan. Dan itu ritualnya luar biasa. Ritual. Ritual budayanya nanti sangat kental di situ. Nanti kami kasih undangan. Boleh, Bu, dengan senang hati. Kalau saya suka yang gitu-gitu, Bu. Langsung kode kan. Saya langsung kode aja. Nggak mau kode lagi, langsung aja. Baik, Bu, terima kasih, Bu April. Sampai kita ketemu lagi di Nias Barat ya, Bu. Terima kasih kembali. Oke, Polpers di rumah. Hari ini sampai di sini dulu ngobrol pinternya. Nanti berikutnya semoga kita kedatangan tamu Ibu cantik. Seperti Ibu cantik dan smart. Yeay. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Pesan Indonesia.